Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Pertanyaannya, mau sampai kapan hidup hemat? Ngerasa capek nggak sih ke pasar terus? Orang banyak kok yang mudah, kenapa mesti nyiksa diri? Benar uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Bahkan untuk ibadah pun kita butuh dana. Keajaiban bukan hal yang harus ditunggu. Semua keajaiban harus diusahakan. Pantang menyerah untuk mimpi-mimpi yang belum terwujud. Yakin suatu hari akan terwujud. Sadar diri bukan pewaris tapi perintis, makanya semuanya wajib diusahakan. Gak ada kata capek ke pasar demi bisa saving dana lebih banyak untuk mewujudkan mimpi kecil kita. Minggu ini bawa uang 350.000 dapat apa aja di pasar? Let's go, kita belanja sayur di pasar. Halo, assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mayin di blog Inara TV channel. Hari ini jam 8 lewat, kita mau belanja sayur. Udah lama gak belanja sayur. Hari ini kita bawa duit sekitar berapa ya? Kayaknya 200 ribuan deh. Kurang kayaknya, nanti kita ngambil dulu lagi. Minggu ini kita belanja apa aja dan berapa budget yang dibutuhkan. Ikuti terus Mayin untuk belanja minggu ini. Mayin ajak semuanya sekompi. Dukung terus Mayin dengan cara subscribe YouTube channel Mayin dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Mari kita ke pasar. Man, Raja Saran udah siap? Siap. Keluar, kita matiin lampu. Ayo Han, ayo buruan Han. Oh, buru malam. Besok bocah-bocah mau kenaikan sabuk, jadi nggak boleh tidur malam-malam. Jadi kita berangkat jam 8-an ya. Dan hari ini Mayin nggak masak, makanya sekalian makan dulu di luar, baru nanti langsung ke pasar. Sepertinya kali ini memang belanjanya lumayan banyak sih ya, karena memang banyak banget yang kosong. Hayo ikuti terus. Yuk kita kayak yang digambar. Baca loh. Cuma 3. Kita tuh hidup di era milenial ya, yang apa-apa tuh sebenarnya serba gampang, memudahkan dan gampang banget. Tapi ada risiko dari balik kemudahan itu. Mayin 12 tahun membina rumah tangga. Sedikit banyak merasakan perbedaannya after kami memutuskan untuk balik menarik diri ke belakang untuk hijrah mulai dari titik nol kembali. Sempat masuk ke circle yang hingar-bingar dengan kehidupan. Apa-apa dibuat mudah, nggak mikir resiko ke depannya. Punya kartu kredit sampai 9, beli apa-apa dibikin gampang. Dan efek dari kehidupan itu, Masya Allah susah banget ngebenerinnya. Sampai sekarang pun efek dari kondisi itu Mayin masih berusaha untuk membenarkan. Nah itu yang jadi alasan Mayin sering sharing untuk kita memulai dari sekarang memilih hidup lebih benar. Ayam Klaten, ini pakai ayam kampung yang udah biasa itu Mayin. Kalau ke pasar Mayin suka banget pakai kemarin, karena dia sotonya enak, kuahnya medok. Awas suka ada yang kucing loh. Hah? Soto ayam pisah kulit. Soto ayam pisah kulit. Tidak ada salahnya dengan menyenangkan diri. Mayin pun sesekali makan di luar. Tapi yang paling utama, menyenangkan diri harus dibarengi dengan sadar diri. Kemampuan kita, sadar batasan kita, dan itu akan jadi warning buat kita untuk memutuskan hal-hal dalam hidup kita. Nah, kurangnya Mayin dulu itu ya kurang sadar diri. Bahwa arus semua dibikin mudah, endingnya malah menyusahkan diri sendiri karena sadar dirinya kurang. Maklum ya, Mayin berangkat dari keluarga yang biasa aja, terus ketika kerja, pegang uang, dan menikah mengelola uang sendiri tuh rasanya gagap ya. Ada perasaan mau menyenangkan diri, menikmati hidup, padahal itu bukan waktunya, belum saatnya. Yakin semua itu ada saatnya kalau memang sudah saatnya tiba. Itu mungkin penyesalan di hidup Mayin. Karena memang efek domino dari keputusan-keputusan yang dulu Mayin buat itu sampai sekarang efeknya masih sangat berasa. Nggak ada kata terlambat untuk memperbaiki, Mayin pun masih berjuang untuk menata hidup demi lebih baik. Dan terus terang memang kehidupan kami lebih tenang sekarang. Jauhi hutang sebisa mungkin, nggak ada yang salah dengan menyenangkan diri, tapi balik kembali harus tahu diri. Jangan karena alasan menyenangkan diri, membuat kita menumpuk masalah yang nanti ke depannya akan jadi bom waktu.
Anak-anak butuh tanggung jawab kita untuk menyekolahkan mereka sampai mereka punya modal yang kuat untuk bertahan hidup di dunia saat ini. Ingat, diri kita pun perlu dipikirkan, utama kebutuhan ibadah ya. Haji itu butuh dana besar dan itu pun untuk yang kelas reguler ya, dan menunggunya tuh lama. Bahkan untuk saat ini tuh menunggunya sampai 25 tahun. Apakah fisik kita masih kuat untuk menjalankan ibadah? Apa kita masih menikmati ibadah kita dengan usia yang renta? Makanya baik diusahakan dari sekarang, kuatkan fondasi kita, kuatkan tujuan hidup kita, agar nggak gampang tergoda dengan kondisi yang ada. Dan kita selalu meyakini bahwa ini adalah bagian ikhtiar kita untuk menggapai mimpi-mimpi kecil kita. Jangan ngerasa berbeda, jangan merendahkan orang yang memang memilih hidupnya, karena yang harus dikuatkan adalah diri kita. Ini bukan perkara berbicara tentang orang lain, tapi lebih ke diri kita sendiri. Kaki yang perlu diperkuat adalah diri sendiri, karena yang bisa menolong kita di saat kita kesusahan hanya diri kita sendiri. Totalnya 110, bumbu 2, kulit 1, nasinya tambah 2, airnya ST3 sama kerupuk 4. Kalau jajan 110 buat kita berlima. Lanjut kita ke pasar. Salam kenal untuk yang baru bergabung, panggil aja dengan Mayin. Ini untuk yang belum tahu, sistem Mayin itu sebenarnya dibuat simpel karena Mayin juga layaknya ibu-ibu biasa nggak bisa berpikir what ya. Poinnya, Mayin ketika gajian itu langsung plotin untuk kebutuhan wajib. Belanja bulanan itu dibuat 1 bulan sekali untuk sembako, buah, dan protein. Ada beberapa protein yang dicicil itu masuk ke belanja mingguan. Belanja mingguannya Mayin ke pasar tradisional. Dan ini Mayin udah sampai di Pasar Parung karena lokasi Mayin tempat tinggalnya di Sawangan, Depok. Ini yang termurah di wilayah Mayin. Kalau kita datang ke pasar, otomatis kita mendatangi sumbernya dan otomatis juga kita akan dapat harga lebih murah ketimbang tukang sayur di ruko atau tukang sayur yang memang mangkal ya, karena memang kan dia yang mendatangi kita, bukan kita yang mendatangi sumbernya. Semua lagi-lagi pilihan, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Memang kalau belanja di pasar itu kayak ruko daging banyak yang tutup, ikan banyak yang tutup, ada yang buka cuman ya bisa dihitung jari ya. Cuman kalau sayur malah justru baru pada datang di malam hari kayak gini. Kacang panjang Mayin beli 1 ikat itu 10.000 ya. Lumayan banyak untuk ukurannya. Terus ini Mayin beli labu kecil beli 10.000. Terong kecil tadi beli 6.000. Buat teman-teman yang masih bingung kalau belanja di pasar itu kayak gimana, kalian bungkusin aja karena kan ngambil sendiri ya, dibungkusin, ditaruh aja di depan abangnya kalau Mayin caranya gitu, atau pakai satuan kilogram. Kayak misalnya beli cabai, bang cabai sekilo, atau bang beli cabai 20.000 dicampur ya, nanti dia campurin. Bang beli cabai 10.000 ya untuk yang keriting kayak gitu. Pokoknya patokannya tuh nggak usah bingung di kiloan atau dirupiahkan. Abangnya pasti ngerti kok. Dan untuk belanja Mayin sih seneng. Ini dia abang ini dari dulu pertama Mayin bikin YouTube dan pertama kali Mayin ke Pasar Parung ini di abang ini karena memang boleh dibilang 70% kebutuhan di sini semua ada. Sebenarnya untuk bahan-bahan yang kering juga ada, cuman kan dia bukan konsentrasinya, makanya stoknya nggak banyak. Untuk sayurnya lengkap, terhitung fresh ya buat Mayin. Ini terong Mayin lagi. Terus terang memang kayaknya makin tua tuh metabolisme kita makin berkurang ya, makanya cepat gendut padahal makannya porsinya kurang. Nah ini Mayin lagi ngurangin nasi dan banyakin lalapan, makanya Mayin tuh banyakin ya lalapan sayur-sayuran, makannya pakai sambal, nggak pakai nasi. Seger banget terong kecil Mayin. Ternyata enak banget ya terong makan pakai sambal tuh, seger banget. Labunya kalau labu kecil itu nanti direbus dulu. Timun juga kayaknya jadi item wajib ya. Kalau timun itu lebih ke buat lalapan sih Mayin ya. Timun lumayan banyak, Mayin beli 10.000. Biasanya nih kalau kesiangan banget kan Mayin kalau bikin bekal tuh 2 ya. Bekal anak yang pertama itu lebih ke snack sama susu. Nah bekal yang kedua itu makanan berat karena mereka sekolahnya full day. Kalau sementok-mentoknya kita mepet banget waktu ya, timun itu jadi penyelamat, tomat itu jadi penyelamat, makanya wajib ada. Ini lumayan banyak loh.
Beneran deh kalau belanja di pasar itu nilai 1.000-2.000 itu berharga banget karena bisa jadi bahan untuk masak. Dan itu jumlahnya nggak sedikit ya, banyak. Pertomatan sebenarnya ada banyak ya, ada tomat kecil, terus tomat hijau, dan ada juga tomat merah yang besar. Biasanya untuk sayur. Main sengaja beli yang tomat kecil karena ini langsung dibulet. Kalau diiris itu kan karena Main bawa bekalnya tuh di pagi hari. Kalau dimakannya siang kadang kurang seger ya. Lebih seger kalau memang tanpa dipotong. Makanya Main butuh ukuran kecil, lebih ke buat bekal anak. Jadi Main tuh lagi membiasakan, bukan hal aneh makan sayur, membiasakan lidah mereka. Ya nggak aneh makan sayur itu baik, bahkan digado begitu tuh enak. Kadang kan nerapin itu ke anak susah ya. Makanya Main pilih yang ukuran kecil. Misalnya tomatnya 1, timunnya 2, ya itu udah cukup. Alhamdulillah sih anak Main juga nggak pilih-pilih ya, karena memang sudah ditanamkan sedini mungkin, nggak boleh pilih-pilih makanan. Makanan adalah rezeki, makanan adalah nikmat yang patut disyukuri, bukan dipilih. Kita nggak punya hak untuk memilih selagi itu bersih dan tidak menjijikan. Bawang putih Main beli 1/4. Bawang putih itu kena 10.000. Kalau di wilayah kalian berapa? Untuk bawang merah Main kena 1/4 juga 8.000. Cukup untuk 1 minggu. Terus untuk yang wajib banget tiap ada tuh bawang bombay. Ini Main bawang bombay kayaknya nggak bisa lepas deh. Bawang putih, bawang bombay itu lebih banyak. Dan bawang bombay biasanya Main pilih yang kecil-kecil karena buat sekali masak tuh kayaknya enak ya daripada dipotong-potong. Ntar layu, ntar itu pokoknya nggak enak deh. Bawang bombay Main terus terang belinya lebih agak banyakan dan ini kena 20.000. Pilih yang kecil-kecil karena bawang bombay itu sedap banget ya. Masakan kalau pakai bawang bombay itu bener-bener beda, jadi lebih harum, makanya nggak bisa lepas dari bawang bombay. Kalau perkara wortel memang jujur lebih bagus wortel yang impor ya. Biasanya lebih tahan sama busuk. Terus warna lebih cerah, jadinya kan menggugah selera kalau dibawa masak. Cuman selisihnya memang lumayan ya. Untuk wortel lokal itu 10.000 sekilo dan yang impor itu 16.000. Main pilih yang lokal untuk minggu ini. Dan wortelnya Main tadi langsung ambil aja di dalam plastik, pas dihitung kenanya 14.000. Jadi tenang kok kalau kita nggak usah bingung banget. Pasar itu kadang gini ya, karena memang Main ngerasa tuh pernah ngalamin masa-masa itu ada hal kebingungan. Kalau belanja di pasar tuh gimana? Nggak usah nawar karena memang kalau Main patokannya pasar itu udah tempat termurah. Kita udah dapat harga spesial. Jadi yang nggak usah ditawar, kita udah dapat harga murah. Dan biasanya pedagang itu ya nggak ngasih harga tinggi-tinggi, udah harga pas ya. Kecuali kalau kita memang warteg, terusan catering, biasanya kan belinya karung-karungan. Nah, biasa dikasih special rate lagi. Intinya udah bersyukur banget deh kalau di pasar itu dapat harga termurah, terhemat dengan kualitas terbaik. 14.000 nih segini. Kalau labu besar lebih ke buat sayur, Main beli 3 itu 9.000. Jadi satu bijinya 9.000 buat sekali masak ya. Itu 3.000 bisa buat satu kali masak. Tapi kalau untuk labu kecil lebih ke buat lalapan. Ini 2 item ini lumayan mahal ya, kembang kol dan brokoli. Tapi brokoli Main skip, kembang kol beli 1 15.000. Itu kan duit 3.000 kalau dibawa ke pasar bisa buat bahan 1 kali masak. Jangan ngeluh kok begini kok begitu kalau uangnya masih terbatas. Itu prinsip yang diajarkan Mama Main ya. Jadi ya memang jangan, kalau kata Mama tuh jangan banyak lagu kalau emang belum mampu. Nikmatin aja semua proses yang ada. Nanti kalau udah waktunya tiba ya waktunya tiba. Jalannya sabar itu panjang, konsistensi perlu karena memang ibarat pohon tuh ya memang harus ada prosesnya. Kalau berharap instan ya kita beda server berarti. Kalau Main masih menjunjung tinggi proses. Kan ada tuh ya untuk sayur yang udah pak-pakan. Main tuh paling menghindari sayur sop. Padahal sayur sop itu ya salah satu sayur yang gampang ya dan anak-anak pasti suka. Main lebih seneng beli sayurnya tuh pisahan karena bisa buat yang lain juga ya. Ini untuk buncis Main beli nggak banyak, 5.000 biasa untuk 1 kali masak. Nah tinggal dipilih aja taruh plastik, nanti abangnya yang naruhin terus ya ditimbang 5.000. Main itu biasa dikasih catatan ya, makanya Main bisa tahu dan ingat harganya karena memang dikasih catatan untuk harganya. Yang kemarin nanya putren itu apa? Putren itu jagung muda ya. Entah kalau di wilayah kalian namanya apa. Putren itu ya wajib Main beli. Untuk putren lumayan ya. Ini 9.000. Nggak terlalu banyak. Buat untuk 1 kali masak, buat tumisan tuh enak. Main tuh bener-bener lagi ngurangin minyak-minyak. Kalau meniadakan belum bisa ya, tapi setidaknya minyak itu digunakan sedikit banget untuk lebih milih tumisan sama rebusan. Nah minggu ini paprikanya lagi bagus nih, baru datang. Memang kalau di pasar itu kelemahannya ada beberapa item yang memang lebih mahal di pasar ya, kayak paprika. Ya poinnya sih tempat belanja Main nggak pernah menjustifikasi
Tapi pengalaman main memang kalau untuk sayur termurah ya pasar tradisional. Ada beberapa item yang di swalayan juga nggak mahal ketika promo, dengan catatan ya. Sawi putih main tuh beli 3. Main tuh lebih seneng kalau beli sawi putih tuh yang hijau ya. Dan 3 itu main dapat harga 5.000. Itu bisa buat 2 kali masak loh. Dan bawang seledri main beli 3.000. Abangnya yang milihin. Dan untuk kol nggak perlu yang gede-gede. Main beli 3.000. Tuh 3.000 dapat segede ini. Bisa buat bakwan, bisa buat tumis, bisa buat sayur. Tuh murah banget kan di pasar. Terus sebenarnya untuk perbumbuan di sini juga udah lengkap ya. Untuk kacang tanah tadi main beli yang ukuran kecil 7.000 ya. Mau beli bikin teri kacang, saus-sausan. Terus saus untuk sayur asem, sayur deh yang ketan biasa 5.000, main skip dulu nggak beli. Kalau kalian mau beli bawang tuh yang kupasan, terus yang irisan juga ada. Untuk rimpang main lagi beli jahe itu 11.000, sama sereh 2.000. Itu satu iketan. Itu yang main butuhin, yang lain tuh masih ada stoknya di rumah. Jadi belanja tetap secukupnya biar nggak ada kata mubazir. Tadi main beli untuk cabai keriting juga setengah kilo 14.000. Paprika 1 biji itu 12.000. Jagung beli 3.000 10.000. Biasanya main inget tuh kalau di swalayan 12.000 dapat 2 biji. Nah ini dia tuh semua belanjaan main lagi drop dan lagi dibuat catatan. Karena main memang minta catatan biar main bisa nge-share tuh harganya. Karena terus terang main juga pelupa ya. Jadi kalau udah kayak gini tuh abang udah ngerti kalau main yang belanja udah di drop, nanti dia hitungin untuk catatan belanjanya. Nih main liatin, lengkap ya semuanya. Nah untuk kacang tanah tuh si ketan kecil kayak gitu tuh dapat 7.000. Kacang-kacangan, bihun-bihunan, semua di sini lengkap tersedia, fresh banget kan ya. Senang deh kalau ngelihat sayuran-sayuran fresh. Nah ini dia abangnya lagi coba catetin kira-kira habis berapa ya. Ini boleh dibilang 70% kebutuhan main habis di satu tempat ini. Jadinya ya nggak mencak-menclok, nggak makan banyak waktu untuk kemana-mana. Dan ternyata main menghabiskan dana Rp199.000. Ya, makasih ya. Kalau sayur 199.000 dapat sekantong besar, tapi yang agak mahal memang protein nih. Sedangkan kalau anak-anak itu sangat butuh protein ya, karena mereka masih dalam masa tumbuh kembang. Protein itu yang bisa mempermaksimalkan pertumbuhan tinggi anak, kecerdasan otak dan lain sebagainya. Makanya protein itu tetap butuh. Nah kalau untuk kebutuhan ayam dan daging juga ikan biasanya main drop tuh di belanja bulanan. Karena suka ada promo di tempat biasa belanja main. Nah ini main lagi mau beli teri. Teri yang tadi tuh yang besar itu beli 28.000 seperempat. Terus yang ini main pilih yang grade yang bagus 30.000 seperempat. Jadi di sini memang ada beberapa grade ya. Kalau main pilih yang grade terbaik. Nah itu ya. Yang ini yang 30.000 main juga ambil seperempat. Jadi totalnya di tempat ini 58.000 cuma dapat 2 ikan seperempat. Nah segini nih. Tuh kan kalau protein memang lebih mahal. Ya kombinasiin aja sesuai dengan kebutuhan. Ini dia kembaliannya 42.000. Lanjut deh, next kita ke tempat selanjutnya. Nggak jauh kok untuk tempatnya. Uang 5.000 dapat apa di pasar? Dapat toge setengah kilo, bisa untuk 2 kali masak loh untuk toge itu. Dan untuk kikil main beli itu setengah kilo 11.000. Kikil setengah kilo tuh nggak banyak ya, jadi untuk 1 kali masak. Ini dia 5.000 tuh toge segini. Belakangnya itu ada tukang pisang ya, banyak banget nih. Tapi main lagi nggak beli pisang karena udah kemarin pisang. Yang ini 7, yang ini aja 2 deh. Ya, makasih ya.
tahu 30.000 dapat 6, langsung kita melipir ke depan. Ini untuk tukang bayam, kangkung, terus ada yang lain juga untuk sayurnya ya. Ini main beli bayam 5.000 dapat 2 ikat, bisa 2 kali masak tuh kan. Kalau duit dibawa ke pasar tuh memang 1.000-2.000 jadi berharga. Istilahnya tuh bayam 2.500 kita bisa buat sekali masak kan. Jadi tetap tempat termurah buat main itu pasar. Dan kalau mau hemat banyak ya memang harus masak. Karena memang kebutuhan kita nggak bisa digeser tuh untuk makan. Kalau mau berhemat ya masak. Lanjut main beli telur ya. Telur itu kayak protein termurah dan terenak. Diapain aja enak. Makanya wajib ada di dapur. Dan konsumsi telur buat main itu memang lumayan banyak. Main lagi menormalkan konsumsi satu orang itu 2 telur satu hari. Dan ini untuk sekilonya lagi kena murah 16.000. Kalau di wilayah kalian telur kena berapa? Telur sih main lebih milih yang ukurannya kecil ya, karena jumlah keluarga main kan ada 5. Bayi itu nggak dihitung bayi karena dia satu porsi makan juga. Makanya kalau untuk yang telur tuh main pilih yang kecil-kecil aja. Terus untuk telur juga sama ya kondisinya. Pasti abangnya nanya mau beli berapa kilo neng, atau mau bilang seadanya. Seadanya itu ya yang kita tempatin itu ditimbang nanti kenanya berapa. Nah baru deh kita tinggal bayar. Di telur itu biasanya memang kalau pasar itu spesifikasi ya. Kalau tukang telur, telur aja. Di sini ada telur bebek, telur puyuh juga. Untuk telur puyuh itu 22.000 sekilo. Cuman main bilang telur puyuh jadinya boros ya. Kalau yang main rasain ya. Terus masaknya beribet, mendingan telur gede kayak gini. Makanya untuk telur puyuh ya kadang-kadang buat selingan. Cuman untuk minggu ini main gak beli telur puyuh. Beli telur biasa aja. Ini main untuk telurnya menghabiskan dana. Sekantong itu 37.000 kenanya. Nah abangnya udah ngitung kenanya 37.000 segini nih. Udah deh, ini tempat terakhir yang main kunjungi untuk total belanja main. Tukang sayur pertama 199, terus tukang teri itu habis 58.000, di tukang toge itu menghabiskan 16.000, tempe 12.000, tahu 30.000, bayam 5.000, dan untuk telur 37. Totalnya ini 357.000, cukup untuk 1 minggu ke depan berlima. Setelah belanja dari pasar, treatment selanjutnya adalah kita mengesahkan agar sayur ini awet untuk 1 minggu ke depan. Nah, biasanya sampai rumah, main buka dari plastik biar nguap dan gak busuk, karena gak mungkin nge-food trap sekarang. Ingat, tubuh jangan disiksa banget ya. Istirahat, besok kita lanjut kembali untuk nge-food trapsnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video sampai habis. Like, komen, dan share, semoga video bermanfaat. Kalian udah belanja sayur mingguan belum? Dan biasanya kalian belanja di mana? Terus menghabiskan dana berapa? Komen ya. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa di follow Instagram Mayin di @bloginara. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk semuanya. Semangat, kamu nggak sendiri.